الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, al-babul ashir fi dhikri talbisihi ala sufiyyati min jumlati zuhad. Bab ke-10 tentang tipuan iblis terhadap orang-orang sufi. Qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan as-sufiyyatu min jumlati zuhad. Sufi itu termasuk kelompok orang-orang zuhad, orang-orang yang kemarin kita bahas mutazahid. Bahasa kita mungkin sok zuhud gitu. Walaupun nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang perbedaan sufi dan zuhud. Wa qad dzakarna talbisa iblis 'ala az-zuhad, di mana telah kami jelaskan bagaimana tipuan iblis terhadap orang-orang zuhud. Sudah lewat kan? Illa anna as-sufiyyata infaradu 'anil zuhad bisifatin wa ahwal. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, ada sedikit kekhususan tentang diri orang-orang sufi dalam masalah sifat dan keadaan. Jadi orang-orang sufi itu punya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk mensucikan diri. Tapi cara itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Misalnya ketika berbicara nunduk gitu ya, pakaiannya harus yang compang-camping gitu. Tidak boleh makan daging, makan susu, makan yang enak-enak gitu. Padahal Rasul dan para sahabat tidak makan ini dan itu ya karena tidak ada. Karena tidak ada ya. Antum masih ingat bagaimana Rasul dan para sahabat Bani Hashim diboikot selama 3 tahun kira-kira. Diboikot oleh kafir Quraisy, kira-kira kafir jahiliyah 3 tahun. Itu luar biasa keadaan beliau dan para sahabat. Sampai salah seorang sahabat ketika malam-malam mau kencing ya, itu mendapati kulit binatang. Tentu ya sampah udah dibuang. Itu diambil, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, diambil, dicuci, direndam dan seterusnya, dijadikan makanan ya. Karena apa? Karena tidak ada. Nah, sufi ini bukan karena itu. Jadi walaupun ada, mengharamkan dirinya. Tentu ini bodoh ya. Beruntunglah kita ahlu sunnah yang punya patokan, punya pedoman, punya contoh teladan. Siapa? Rasul dan para sahabat. Ketika ada Rasul makan, pilih apa? Paha kambing. Enak apa tidak paha kambing?
tentu enak sekali. Dan itu dinikmati oleh Nabi SAW, dan itu tidak tercela. Susu, ya. Salah satu kegemaran beliau minum susu. Makanan yang mewah tentunya, kan? Wa tawassamu bisamatin, dan mereka punya tanda-tanda khusus, ciri-ciri khusus. Oleh karena itu hampir dipastikan ketika ada seorang muslim mempunyai pakaian khusus, sudah bisa dipastikan insyaallah mereka ini masuk ke dalam firqah. Karena memang tidak ada. Dan sepertinya hanya Islam yang tidak punya pakaian khusus. Antum boleh cek dari mulai Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, itu punya pakaian khusus. Jadi kalau pakaian begini nih, berarti tokoh Hindu nih. Kalau orang Hindu awam, ya nggak pakai pakaian seperti itu, nggak boleh. Nah, kalau pakai pakaian begini nih tokoh Buddha. Kalau bukan tokoh, nggak boleh. Begitu pula rahib, rabi Yahudi punya pakaian khusus. Adakah Islam? Tidak ada. Kecuali Islam-Islam yang menyimpang, firqah-firqah itu punya pakaian khusus, ya, yang pakaian itu berbeda dengan jamaahnya. Ketika jamaahnya mau ikut-ikutan pakaian itu nggak boleh. Nah, ini ciri-ciri firqah. Adakah riwayat pakaian Rasul dengan pakaian para sahabat beda? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan lebih dari itu, berbedakah Rasul dan para sahabat pakaiannya dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Nah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang mengatakan beda harus bawa dalil mana? Gitu. Artinya memang pakaian itu bagaimana tempat. Ya, orang Arab pakaiannya seperti itu, orang Afrika seperti itu, orang Mesir seperti itu, kita Indonesia seperti ini. Tidak ada istilah pakaian khusus seorang yang bertakwa, seorang alim, tidak ada. Nah, mereka bikin tanda-tanda itu. وَالتَّصَوُّفُ طَرِيقَةٌ كَانَ ابْتِدَاؤُهَا الزُّهْدَ الْكُلِّيَّةِ. Bahwa tasawuf ini adalah satu tarekoh. Apa tarekat? Tarekoh itu cara, jalan yang ditempuh. Dan ini bukan bahasa agama, ya. Beda dengan sholat, saum, sujud, ruku, manhaj, akidah. Ini bahasa agama. Adapun sufi, tarekat, ini bukan bahasa agama, bahasa Arab aja. Jalan, cara. Dan cara itu tidak pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Ditempuh oleh mereka sendiri, hasil olah fikir mereka. Nah, ini bahayanya orang baca Al-Quran, baca sunnah, baca hadis tanpa melihat contoh, tanpa melihat praktek Rasul dan para sahabat. Bahayanya di situ. Baca ayat, direnungi, difahami, diamalkan sendiri. Baca hadis, direnungi, diresapi, difahami sendiri, diamalkan. Sesat. Kita sudah punya contoh teladan. Sudah ada generasi yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar. Mereka itulah kita ikuti, kita contoh. Summa tarakhasa al-muntasibuna ilaiha bis-sima'i war-raqs. Setelah itu, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sufiyah ini menambah-nambah cara dengan pendengaran dan gerakan, dengan
nyanyian dan tarian. Maka torekot-torekot sufiah ini punya nyanyian. Untuk nyanyian ini hampir mayoritas kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Salawat dinyanyikan, memuji-muji Allah dinyanyikan. Apalagi membaca syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam dinyanyikan. Ada Maulid Tiba, Al-Barzanji, itu dinyanyikan. Tidak syak lagi ini mengikuti kebiasaan siapa? Nasrani. Yang nyanyi-nyanyi di gereja Nasrani kan? Dalam rangka apa? Memuji-muji Tuhannya. Dalam rangka ibadah. Di sini kaum muslimin ikut-ikutan. Sambil nunggu qomat, sambil nunggu azan maghrib kadang-kadang, sambil nunggu masuknya waktu Jumat, menyanyi. Karena mereka tidak rela disamakan dengan nyanyian-nyanyian apa itu, dangdut, rock, pop. Maka ada istilah khusus, qasidah misalnya, sholawatan misalnya, ya. Intinya nyanyi, ada nadanya kok, nyanyi, ya, sama dengan penyanyi-penyanyi. Hanya nyanyian itu isinya memuji-muji Allah, termasuk memuji Rasulullah. Yang ini kan dilarang. Memuji-muji Nabi kan dilarang. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa. Ya. Kalau mau menyanjung, memuji Allah. Adapun menyanjung Nabi itu Nabi sebagai orang ketiga. Kalau Nabi sebagai orang kedua diajak bicara, haram, bisa syirik. Ya Rasul, engkaulah satu-satunya yang syafaatnya diterima. Ya Rasul, engkaulah, ya Rasul, engkaulah. Boleh kan? Tidak boleh. Beliau sudah wafat, tidak boleh diajak bicara. Ya. Kalau beliau sebagai orang ketiga boleh. Saudara-saudara, Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang syafaatnya diterima oleh Allah, sementara Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa tidak berani meminta syafaat. Itu boleh. Saudara-saudara, Rasulullah yang pertama kali yang membuka gerbang surga. Seandainya gerbang itu tidak dibuka oleh beliau, tidak ada yang bisa masuk surga. Ini boleh. Beliau sebagai orang ketiga. Kalau beliau sebagai orang kedua diajak bicara, tidak boleh, haram. Famala ilaihim tullabul akhirah minal awam. Maka orang-orang awam yang mencari akhirat itu terperosok, terpengaruh, ikut-ikutan nyanyi, kadang-kadang nari. Di kita mungkin jarang ya, di beberapa negeri betul-betul menari, diiringi musik, kemudian baca sholawat. Ya. Sempat kejadian di Masjid As-Saff ya, beberapa tahun yang lalu ya, muter-muter pakai peci panjang. Itu mereka menyangka itu ibadah, mereka menyangka itu bentuk takarrub kepada Allah, padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Betul-betul menari. Mungkin antum pernah menyaksikan beberapa video menggerakkan badannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kadang lama-lama liar, hanya menyebut Allah, 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 dan badannya bergerak-gerak.
Ini sesat dan menyesatkan, dan mereka mengira ini sebuah kebaikan, sebuah bentuk takarrub kepada Allah. Ini bahayanya bid'ah. Kalau mereka menyanyi sambil mabuk bersama wanita-wanita setengah telanjang, mereka sadar ini maksiat, tidak diniatkan untuk ibadah, masih mending. Ini dahsyat lagi, mengaku merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya salah, caranya batil. Nah, disitulah disebut tipuan iblis. Maka kalau berzina, minum khamr, berjudi, dan bukan tipuan, orang mereka sadar kalau itu dosa, itu salah. Yang tipuan yang ini, dikira ibadah, dikira sebuah kebaikan, dikira pahala, tidak taunya neraka. Lima yudhirunahu minat tazahud, karena orang-orang awam melihat si tokoh-tokoh zuhud ini, mosok salah sih beliau-beliau ini, daging aja nggak mau makan, susu aja nggak mau minum, ketawa aja hampir nggak pernah, nunduk terus sholat, zikir, wirid, mosok begini salah. Nah, ini orang-orang awam terkecoh. Adapun antum insyaallah yang tidak awam, yang belajar ilmu, tidak akan terkecoh, tidak akan terkecoh. Dan manhaj salaf mengajarkan kepada para jamaahnya untuk tidak taklid. Seandainya guru kita menyimpang misalnya, ya, insya Allah kita nggak ikut-ikutan, karena guru-guru kita sudah menanamkan kepada kita yang pasti benar Rasul dan para sahabat. Betul-betul ditanamkan itu. Kami para ulama, kami para tokoh tidak maksum. Beda dengan firqah-firqah itu, tidak ditanamkan itu. Maka ketika gurunya, tokohnya, syekhnya menyimpang, maka ikut menyimpang, diikuti. Karena bagi mereka ya tidak mungkin salah si syekhnya itu, tokohnya itu. Nah, inilah orang-orang awam. Wa mana ilaihim tullabud dunya. Begitu juga orang-orang yang mencari dunia, yang nyari kesenangan, asyik-asyikan, ikut-ikutan. Kenapa? Lima yarawna indahum minar rahati wal la'bi. Karena kan enak gitu. Suaranya enak nih, sholawatannya suaranya enak gitu. Padahal jarang sholat, jarang ke masjid, masih suka maksiat, dengerin sholawat, seneng. Kenapa? Suaranya enak, suaranya merdu, lagunya merdu, enak. Padahal dia untuk mencari kesenangan, bukan isi sholawatnya, bukan isi pelajarannya, tapi lagunya itu. Nah, sampai hari ini sekarang kan banyak kan lagu-lagu religi, lagu-lagu tentang Islam, lagu-lagu tentang Rasulullah, enak didengar. Apakah yang mendengarkan itu orang-orang soleh semua? Tidak. Ahli maksiat juga ikut mendengarkan, ikut menikmati. Ini luar biasa ucapan beliau, ya. Padahal 800 tahun yang lalu ketika beliau hidup, saya kira belum seperti hari ini. Hari ini luar biasa. Yang dangdut, yang pop, yang gambus, yang ini, yang itu, lagu-lagu religi. Ya. Yang tentu itu semua bukan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, diikuti oleh ahli maksiat, manggut-manggut gitu, ya. Fala budda min kashfi talbisi iblis alaihim fi tariqatil qaum, maka tidak boleh tidak, ini harus dibongkar, kata beliau. Tipuan iblis ini harus dibongkar. Kalau tidak sangat berbahaya. Ribuan bahkan jutaan kaum muslimin tertipu dengan tipuan iblis ini, maka harus dibongkar. Wala yankashifu dzalika illa bikashfi asli hadhihi tariqati wa furu'iha, dan tidak mungkin bisa membongkar itu semua kecuali dengan mengetahui asalnya, usulnya, pokoknya dari tarekat ini. Ini luar biasa kerja keras para ulama.
untuk menyelamatkan kita orang-orang awam yang tanpa ulama insya Allah kita tidak tahu, kita tidak faham. Alhamdulillah kita diperkenalkan alhamdulillah dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, walaupun lewat guru-guru kita, lewat tulisan, lewat ceramah di kaset-kaset. Kita diperkenalkan dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dan alhamdulillah Allah tidak memperkenalkan kita dengan si A, si B, si C, tokoh-tokoh yang dikagumi, digandrungi di negeri kita ini, tapi penuh dengan subhat, penuh dengan bid'ah. Alhamdulillah kita nggak kenal, atau mungkin kenal sekedar nama, karena memang saking terkenalnya, gitu ya. Antum jangan coba-coba menantang subhat. Menutup telinga rapat-rapat adalah jauh lebih aman daripada coba-coba iseng-iseng, ya. Wa syarhi umuriha, dan perkara tarekat ini harus betul-betul dibongkar, dijelaskan. Qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan kanatin nisbatu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-imani wal Islam. Wah, ini luar biasa. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang itu dinisbatkan hanya kepada iman, Islam. Gitu. Iman orangnya mukmin, Islam orangnya muslim. Itu. Maka yang diperbincangkan oleh Rasul dan para sahabat, dia muslim apa tidak? Dia mukmin apa tidak? Dia beriman apa tidak? Itu yang jadi pembahasan. Nggak ada dia zuhud apa tidak, dia ahli ibadah apa tidak, dia ikhlas apa tidak, dia wara apa enggak. Itu urusan masing-masing. Itu bukan sebuah predikat yang harus diketahui oleh orang awam, orang kebanyakan. Biar antara dia dengan Allah, apakah dia zahid atau bukan, dia abid atau bukan, dia ahli ibadah atau urusan dia dengan Allah. Nggak perlu urusan dengan manusia. Yang urusan dengan manusia, dia muslim apa tidak. Sebab kalau muslim kita kasih salam, kalau kafir nggak boleh. Gitu. Dia muslim apa tidak? Kalau muslim dia undang saya harus datang. Kalau dia nggak muslim, saya nggak wajib datang, kan gitu. Dia muslim apa tidak? Oh muslim ya. Kalau dia menyembelih ayam misalnya halal, kita makan. Kalau dia kafir dan bukan ahlul kitab, haram. Adapun zuhud, ahli ibadah, ngapain dibahas? Dia zuhud apa tidak? Nanti sembelihannya tidak halal, kan nggak ada seperti itu. Ngapain dibahas? Nah, mulai dibahas itu oleh setelah muncul torekot sufiyah. Sebelum itu nggak dibahas. Ya, cukup urusan masing-masing. Karena memang orang tidak tahu saya zuhud apa tidak, nggak ada yang tahu. Saya ikhlas atau tidak, nggak ada yang tahu. Saya ahli ibadah atau tidak, nggak ada yang tahu, kan disembunyikan. Yang tidak disembunyikan kan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, jihad. Adapun qiyamul lail misalnya, qobliyah ba'diyah misalnya, kalau bisa disembunyikan. Sedekah, baca Al-Quran disembunyikan. Maka bagaimana orang bisa tahu si fulan abid atau tidak? Maka tidak perlu dibahas. Summa hadatsa ismu zahidin wa abidin. Kemudian muncul istilah baru. Yang istilah baru ini tidak masyhur di zaman Rasul dan para sahabat. Si fulan abid, si fulan zahid. Ya. Ini istilah baru, mestinya tidak usah disebut. Ya insya Allah seluruh sahabat zuhud, seluruh sahabat abid. Ya. Cuman tidak dimasyhurkan. Thumma nasha'a aqwamun ta'allaku bizuhdi wa ta'abbudi. Kemudian setelah itu muncul satu kelompok, satu kaum yang menisbatkan dirinya dengan istilah zuhud, ta'abbud, fatakhallau 'anid dunya. Mereka memisahkan diri
dari dunia, menjauhkan diri dari dunia, wanqata'u ilal ibadah, lalu menyendiri untuk ibadah. Jelas nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat menyendiri secara khusus. Antum pernah dengar suluk di beberapa daerah di Sumatera sana, Rantau Prapat, itu ada tempat-tempat khusus gitu. Didatangi 40 hari, 60 hari gitu. Menghabiskan waktu di tempat khusus itu, di gubuk-gubuk itu untuk beribadah. Jelas ini bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Yang ada contoh kita sholat cuma 5 waktu di masjid. Habis itu urusan sendiri-sendiri. Baca Al-Quran sendiri di rumah atau di mana tempat yang kita bisa menyendiri. Tidak perlu cara-cara seperti itu. وَاتَّخَذُوا فِي ذَلِكَ طَرِيقَةً تَفَرَّدُوا بِهَا. Lalu mereka menempuh cara-cara khusus. Salah satunya tadi, bahkan nanti akan dipertemukan dengan sesama torekohnya untuk menikah misalnya. Bahkan nanti seolah mereka syekhnya ini bertindak sebagai amin untuk menikahkan. Jelas tidak boleh, tidak sah. Yang berhak menikahkan adalah wali, ayah, ya. Wa akhlaqan takhallaqu biha, dan mereka punya akhlak-akhlak khusus seperti tadi, menunduk, berucap dengan ucapan yang lirih, dibikin-bikin gitu. Padahal antum tahu bagaimana para sahabat, ya memang ada yang suaranya lirih, ada yang suaranya keras. Tidak ada yang dibikin-bikin. Wa ra'au anna awwala man infarada bihi bihidmatillahi subhanahu wa ta'ala inda baitihil haram rajulun yuqalu lahu Sufah. Dan yang pertama kali melakukan ini adalah orang di zaman jahiliyah, menyendiri di Masjidil Haram. Sebagian mengatakan di dalam Ka'bah. Namanya siapa? Sufa. Yuqalu lahu Sufa, disebut Sufa. Yang nama aslinya adalah Al-Ghawth bin Mur. Nama asli Sufa ini adalah Al-Ghawth bin Mur. Nanti akan dijelaskan oleh beliau siapa Al-Ghawth bin Mur, orang yang pertama kali melakukan bid'ah seperti itu. Fantasabu ilaihi bimusyabahatihim iyyahu fil inqita'i ila Allah fasummu bisufiyyah. Lalu orang-orang mengikuti cara-cara seperti itu, menyendiri, tidak berkumpul dengan kebanyakan orang, berhari, berbulan. Lalu mereka disebut sebagai Sufiyah, kelompok Sufiyah. Tasawuf orangnya Sufiyah. Ya, kita bersiap berbuka. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.